Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Psikologi Kepribadian akan menjelaskan tentang teori kepribadian Sigmund Freud. Kelompok kami beranggotakan Silatul Rahma, Afifatul Aisyah, Anissa Maharani, dan Nabila Auralia Pardila. Sebelum masuk ke dalam materi, ada biografi Sigmund Freud. Tingkat kehidupan mental. 1. Sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. 2. Prasadar. Tingkat yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. 3. Tak sadar. Bagian terdalam dari tingkatan kehidupan mental dan menurut Freud sendiri bagian yang terpenting dari jiwa manusia. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Yang pertama itu id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Nah, id inilah yang nanti akan memunculkan ego dan superego. Dia beroperasi dalam daerah unconscious. Id karena dia dibawa sejak lahir, jadi id itu berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, kayak insting, impuls, dan drive. Nah, id ini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Pleasure principle itu apa? Pleasure principle itu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan dua cara. Ada tindak refleks sama proses primer. Tindak refleks itu reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti ngejepin mata untuk menangani pemuasan langsung sederhana. Yang kedua itu ada proses primer atau primary process gitu. Itu tuh reaksi membayangkan atau mengkhayal sesuatu untuk mengurangi tegangan. Contoh kalau kita lapar, kita bayangin makanan gitu kan. Ini cuma bisa membayangkan sesuatu gitu. Dia tuh nggak bisa membedakan antara bayangan tadi atau khayalan tadi dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhannya gitu. Karena dia nggak bisa membedakan khayalan dan kenyataan, dia tuh nggak bisa juga menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ini tuh nggak tahu moral. Karena karena yang tidak tahu moral atau tidak bisa membedakan khayalan dan kenyataan itu, makanya dari ini muncul ego. Nah, yang kedua tuh ego kan. Ego ini berkembang dari gitu. Dialah yang menangani realitanya gitu. Karena ini tuh tidak realistis gitu kan. Ego lah yang menangani realitanya. Karena dia menangani realita itu, dia tuh beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Apa itu reality principle? Reality principle itu usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Terus ego ini ada dua tugas utama. Yang pertama tuh memilih stimulus mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Kan tadi itu dia tuh kalau tidak realistis gitu, kalau dia mau ini ya ini gitu. Nah, ego inilah yang menentukan gimana dia bisa mendapatkan memuaskan kebutuhan tadi itu dengan mengambil resiko yang minimal gitu. Terakhir, superego. Superego tuh kekuatan moral dan etik dari kepribadian. Dia beroperasi memakai prinsip idealistik. Ini nih lawan dari prinsip kepuasan id sama prinsip realistik ego. Superego nih tidak punya kontak dengan dunia luar. Makanya superego nih menuntut kesempurnaannya tuh jadi tidak realistik gitu. Prinsip idealistik punya dua subprinsip, yakni suara hati dan ego ideal. Freud tidak membedakan prinsip ini secara jelas, cuman secara umum gitu. Suara hati itu lahir dari pengalaman-pengalaman mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan mengajari kita tentang hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Kalau ego ideal berkembang dari pengalaman yang mendapatkan imbalan atas perilaku yang tepat dan mengarahkan kita pada hal yang sebaiknya dilakukan.
Lalu ada dinamika kepribadian, yang pertama itu insting. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi, dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong. Nah, yang pertama tadi sumber insting. Ini nih kondisi jasmaniah atau kebutuhan. Tubuh tuh menuntut keadaan yang seimbang terus-menerus, dan kekurangan nutrisi misalnya akan mengganggu keseimbangan sehingga memunculkan insting lapar. Yang kedua tuh ada tujuan insting. Itu tuh menghilangkan rangsangan kejasmanian, sehingga ketidakenakan yang timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat ditiadakan. Contohnya tujuan insting lapar makan. Ya, menghilangkan keadaan kekurang makan dengan cara makan gitu. Yang ketiga ada objek insting. Segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan tadi dan terpenuhinya keinginan itu. Jadi tidak hanya terbatas pada benda saja, tetapi termasuk pula cara-cara memenuhi kebutuhan yang timbul karena insting itu. Misalnya objek insting lapar bukan hanya makanan, tetapi meliputi kegiatan mencari uang buat beli makanan dan menyajikan makanan itu gitu. Yang terakhir tadi ada pendorong atau penggerak insting. Kekuatan insting itu tergantung kepada intensitas besar kecilnya kebutuhan. Misalnya makin lapar orang, sampai batas tertentu penggerak insting makannya makin besar. Itu kalau laparnya biasa aja, bisa jadi juga dia nggak mau makan kan? Jenis-jenis insting itu ada dua. Yang pertama tuh insting hidup. Insting hidup ini juga disebut dengan eros. Itu tuh dorongan yang menjamin survival dan reproduksi kayak lapar, haus, dan seks. Energi yang dipakai oleh insting hidup tuh sebutnya libido. Freud ini tuh mengakuinya tuh banyak macam insting hidup. Tapi yang paling diutamakan tuh ya insting seksual di sini. Terutama pada masa-masa permulaan sampai kira-kira tahun 1920. Dalam itu sebenarnya insting seksual bukan cuma satu insting aja, melainkan sekumpulan insting-insting, karena banyak kebutuhan jasmaniah yang menimbulkan keinginan-keinginan erotis. Terus yang kedua ada insting mati. Insting mati ini disebut juga insting-insting merusak destruktif. Insting ini fungsinya nggak jelas karena dibandingkan insting hidup dia tuh nggak begitu dikenal. Tapi yang paling kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri itu ya kayak pada akhirnya semua orang ini akan mati gitu kan, kayak meninggal juga akhirnya. Inilah yang menyebabkan Freud tuh merumuskan bahwa tujuan semua hidup adalah mati. Yang kedua ada kecemasan atau anxiety. Kecemasan atau anxiety adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan tuh fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Nah, biasanya reaksinya tuh reaksi individu terhadap ancaman tadi tuh kayak rasa cemas atau takut gitu kan. Nah, kecemasan tuh berfungsi sebagai mekanisme yang mengamankan ego karena memberi sinyal ada bahaya di depan mata. Cemas itu kan timbul kalau orang tuh tidak siap menghadapi ancaman. Jadi hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. Tapi super ego, terus dunia luar tuh masuk dalam salah satu dari 3 jenis kecemasan. Ketergantungan ego pada id menyebabkan munculnya kecemasan neurosis. Ketergantungan ego pada superego memunculkan kecemasan moral, dan ketergantungan ego pada dunia luar mengakibatkan kecemasan realistis. 3 jenis kecemasan itulah yang dikemukakan oleh Freud. Kecemasan realistik, neurotis, dan moral. Nah, realistik tadi itu kan dari dunia luar ya itu. Jadi itu tuh takut kepada bahaya nyata yang ada di dunia luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya neurotis dan moral. Terus kecemasan neurotis. Neurotis ini ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya kalau seseorang memuaskan insting dengan caranya sendiri. Yang diyakininya tuh bakal dapat hukuman. Hukuman tuh belum tentu diterimanya karena orang tua belum tentu mengetahui pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya orang tua mengetahui juga belum tentu menjatuhkan hukuman. Jadi hukuman dan figur pemberi hukuman tuh kecemasan neurotis bersifat khayalan gitu. Terus ada kecemasan moral yang terakhir, itu tuh kecemasan kata hati. Kecemasan ini
timbul ketika orang melanggar standar nilai orang tua atau nilai masyarakat. Kecemasan moral dan kecemasan neurotis ini mirip, cuman dia memiliki beda perbedaan prinsip, yaitu tingkat kontrol ego. Pada kecemasan moral, orang tetap rasional dalam memikirkan masalahnya, sedangkan pada kecemasan neurotis, orang dalam keadaan distres, terkadang panik sehingga mereka tidak dapat berpikir jelas. Yang ketiga ada defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Defense mechanism adalah bentuk pertahanan dalam diri yang membantu manusia dari kecemasan yang berlebihan. Bagi Freud, mekanisme pertahanan adalah strategi yang dipakai individu untuk bertahan melawan ekspresi impuls, ide, serta menentang tekanan superego. Mekanisme pertahanan mempunyai 3 persamaan ciri. Yang pertama yaitu mekanisme pertahanan itu beroperasi pada tingkat tak sadar. Yang kedua selalu menolak, memalsu atau memutarbalikkan kenyataan. Yang ketiga, mengubah persepsi nyata seseorang sehingga kecemasan menjadi kurang mengancam. Selanjutnya ada jenis-jenis mekanisme pertahanan. Yang pertama yaitu ada represi atau repression, adalah proses mekanisme pertahanan yang paling dasar karena muncul juga pada bentuk mekanisme pertahanan yang lain. Contohnya yaitu seorang anak yang bermimpi ibunya meninggal menyebabkan anak tersebut cemas, sehingga dia selalu berpikiran positif atau selalu memastikan keberadaan ibunya terus-menerus bahwa ibunya masih bersama dirinya. Yang kedua, ada pembentukan reaksi atau reaction formation. Salah satu cara agar dorongan yang ditekan tersebut tidak bisa disadari ada dengan cara menyembunyikan diri dalam selubung yang sama sekali bertentangan dengan bentuk semula. Contohnya, murid yang tidak menyukai atau iri kepada temannya yang berprestasi menunjukkan ekspresi yang memuji berlebihan, sehingga murid tersebut tampak sedang menyindir temannya itu. Yang ketiga ada pengalihan atau displacement, yaitu orang yang dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang tidak sesuai kepada sejumlah orang atau objek, sehingga dorongan yang sebenarnya atau yang terselubung dan tersembunyi. Contohnya, saat individu yang sedang dalam keadaan emosi dikarenakan beradu pendapat dengan kakaknya, tapi tidak bisa mengeluarkan emosinya secara langsung, beralih dengan masuk ke dalam kamar dan menutup pintu atau membanting pintu sekencang-kencangnya demi melampiaskan amarahnya. Yang keempat ada fiksasi atau fixation, yaitu bentuk dari pertahanan pada saat individu yang sedang pada tahap perkembangan timbul kecemasan yang berlebihan, maka ego yang ada di individu bisa mengambil strategi untuk tetap bertahan pada tahap psikologi saat ini yang lebih nyaman. Contohnya, murid SMP yang ingin bertanya kepada gurunya, tapi diejek oleh kawannya karena hanya menanyakan masalah yang dianggap mereka sepele, sehingga di masa depan murid tersebut takut untuk bertanya sesuatu hal yang tidak dia pahami. Yang kelima ada regresi atau regression, terjadi saat libido melewati tahap perkembangan tertentu. Di masa-masa penuh stres dan kecemasan, libido bisa kembali ke tahap sebelumnya atau bisa disebut mengambil langkah mundur. Contohnya, remaja wanita yang menangis keras seperti anak kecil ketika habis putus cinta, atau mahasiswa yang gugup saat presentasi sehingga berperilaku seperti anak kecil. Yang keenam ada proyeksi atau projection, didefinisikan sebagai melihat dorongan atau perasaan orang lain yang tidak dapat diterima, padahal sebenarnya dorongan atau perasaan tersebut ada di alam sadar diri sendiri. Contohnya, murid yang terlambat datang ke sekolah menyalahkan ibunya yang telat membangunkannya, atau mahasiswa yang mendapatkan nilai jelek dari tugas kelompok menyalahkan teman sekelompoknya. Yang ketujuh ada introyeksi atau introjection, yaitu mekanisme pertahanan ketika seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Contohnya individu yang mengikuti selera fashion dari idolanya, atau fans K-pop yang mengikuti budaya Korea yang menurutnya baik. Yang terakhir, yang ke-8, sublimasi atau sublimation, satu mekanisme pertahanan yang bisa diterima baik oleh individu maupun kelompok sosial.
Contohnya, murid yang sering mencoret-coret atau menggambar abstrak bangku atau meja sekolah ataupun tempat-tempat yang dia tempati berubah menjadi seorang pelukis. Tahap perkembangan. Yang pertama, fase oral di usia 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini, mulut merupakan daerah kepuasan seksual. Kenikmatan atau kepuasan diperoleh dari rangsangan terhadap bibir, rongga, mulut, dan kerongkongan. Tingkah laku menggigit dan mengunyah, serta menelan dan memuntahkan makanan. Yang kedua, fase anal di usia 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini, kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus. Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan BAB, kemudian kenikmatan lenyap setelah BAB selesai. Yang ketiga, fase falik di usia 3 sampai 5 atau 6 tahun. Pada fase ini, alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting. Masturbasi menimbulkan kenikmatan yang besar. Pada fase ini, anak mulai mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan lawan jenisnya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya merupakan tempat yang memberikan kenikmatan ketika ia mempermainkan bagian tersebut, seperti mengusap atau memijit-mijit organ seksualnya agar menghasilkan rasa senang. Keempat, fase laten, usia 5 sampai 12 atau 13 tahun. Pada usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode perbedaan impuls seksual. Energi seksualnya disalurkan ke aktivitas aseksual lainnya seperti mengerjakan hobi-hobi atau melakukan interaksi atau hubungan sosial. Yang kelima, fase genikal pada usia 12 atau 13 sampai dewasa. Pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai titik akhir. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, seperti pada gadis pertumbuhan payudara, menstruasi, pantat mulai membesar, dan lain-lain. Sedangkan pada anak laki-laki terlihat buah pelir dan penis mulai membesar, rambut kumis, terjadi mimpi basah, dan lain-lain, dan pertumbuhan tanda seksual primer. Fase genital berlanjut sampai orang tutup usia, di mana puncak perkembangan seksual dicapai ketika orang dewasa mengalami kemasakan kepribadian. Aplikasi dan evaluasi pada teori psikoanalisa. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia berdasarkan pada pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman ini menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teorinya. Freud selalu menyimpulkan kegiatan terapi kejiwaan untuk mengembangkan teorinya. Terapi kejiwaan Freud menggunakan berbagai metode sebagai berikut. Freud menggunakan teknik sugestif di awal-awal karir terapisnya. Namun Freud akhirnya tidak meyakini tekniknya ini karena menurutnya teknik ini mampu menghilangkan memori-memori pasien yang benar dan mengubahnya menjadi fantasi. Lalu Freud menerapkan teknik terapis bertindak lebih pasif, di mana pasien diminta bercerita bebas atau free association. Namun, teknik ini tidak memuaskan Sigmund Freud. Akhirnya Freud menemukan teknik yang menurutnya paling baik menggambarkan alam bawah sadar, yaitu analisis mimpi atau dream analysis. Analisis mimpi mengacu pada satu pemahaman bahwa mimpi adalah sebuah pemenuhan harapan, namun acuan ini hanya berlaku untuk orang normal dan tidak berlaku untuk orang dengan gangguan trauma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.